Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ikti Zulhad, NIM 3519053 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan materi konseling perkawinan dan remaja. Terdapat 4 ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang konseling perkawinan dan remaja. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 221, An-Nisa ayat 23 sampai 24, dan yang ketiga adalah Luqman ayat 17. Untuk ayat yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minu khairum min musyriki walau anjabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Untuk ayat yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 221, Profesor Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan, janganlah kamu nikahi, hai kaum muslimin, wanita-wanita musyrik. Maksudnya wanita-wanita kafir sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita, yang menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik walaupun ia menarik hatimu disebabkan harta dan kecantikannya. Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat dan wanita-wanita yang terpelihara di antara golongan ahli kitab. Dan janganlah kamu kawinkan atau nikahkan laki-laki musyrik, artinya laki-laki kafir, dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu disebabkan harta dan ketampanannya. Mereka itu atau ahli syirik mengajak ke neraka disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin dengan mereka. Sedangkan Allah mengajak melalui lisan para rasulnya ke surga serta ampunan. Maksudnya amal perbuatan yang menjurus kepada keduanya dengan izinnya. Artinya, dengan kehendaknya maka wajiblah kamu atau wali-walinya mengabulkan perkawinan, dan dijelaskannya ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka beroleh peringatan atau mendapatkan pelajaran. Selanjutnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 23 sampai 24. Profesor Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan, diharamkan atas kamu ibu-ibumu, maksudnya mengawini mereka, dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dan anak-anak perempuanmu, termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah, saudara-saudaramu yang perempuan, baik dari pihak bapak
maupun ibu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, termasuk pula saudara-saudara kakekmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan, termasuk pula saudara-saudara nenekmu, anak-anak perempuan dari saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan, maksudnya adalah keponakanmu, dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka, ibu-ibumu yang menyusui kamu, maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sekurang-kurangnya 5 kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Kemudian dalam sunnah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya. Berikut saudara-saudara perempuan dari pihak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya. Berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu, jamak rabibiyah, lain yang berada dalam asuhanmu, mereka berada dalam pemeliharaan kalian. Kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafal rabaib, dan istri-istrimu yang telah kamu campuri telah kalian setubuhi, tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, mereka tidaklah berdosa bagi kamu. Mengawini anak-anak perempuan mereka jika kamu telah menceraikan mereka, dan diharamkan istri-istri anak kandungmu, yakni yang berasal dari sulbimu. Berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka, dan bahwa kamu himpun 2 orang perempuan yang bersaudara, baik saudara dari pertalian darah maupun persesuaian, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya, tetapi diperbolehkan secara tukar lapik atau turun ranjang, atau memiliki kedua mereka sekaligus, asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka, kecuali atau selain yang telah terjadi di masa lalu, yakni di masa jahiliyah, sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan bagimu wanita-wanita yang bersuami untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami mereka itu, baik mereka merdeka atau budak dan beragama Islam, kecuali wanita-wanita yang kamu miliki, yakni hamba-hamba sahaya yang tertawan. Maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibra atau membersihkan rahimnya, sebagai ketetapan dari Allah. Kita mansub sebagai masdar dari kata zalika, artinya telah ditetapkan sebagai suatu ketetapan dari Allah atas kamu dan dihalalkan. Ada yang membaca uhilla bentuk pasif, ada pula ahala bentuk aktif bagi kamu selain yang sedemikian itu, artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi, bahwa kamu mencari istri dengan hartamu, baik dengan mas kawin atau lainnya untuk dikawini, bukan disinahi. Maka istri-istri dengan arti faman yang telah kamu nikmati, artinya campuri di antara mereka dengan jalan menyetubuhi mereka, maka berikanlah kepada mereka upah mereka, maksudnya mas kawin mereka yang telah kamu tetapkan itu sebagai suatu kewajiban, dan kamu tidaklah berdosa mengenai sesuatu yang telah saling kamu relakan dengan mereka setelah ditetapkan itu, baik dengan menurunkan, menambah, atau merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan ciptaannya, lagi Maha bijaksana dalam mengatur kepentingan mereka. Untuk ayat selanjutnya terkait materi konseling perkawinan dan keluarga adalah Luqman ayat 17. Profesor Muhammad Quraisy Shihab juga menafsirkan tentang ayat ini, yaitu, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar
serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu disebabkan amar ma'ruf nahi mungkarmu itu. Sesungguhnya yang demikian itu hal yang telah disebutkan itu termasuk hal-hal yang sangat ditekankan untuk diamalkan, karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi konseling perkawinan dan keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga atau pernikahan adalah pemberian bimbingan dan upaya untuk mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang bisa melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga. Anggota keluarga memperoleh konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi problem dalam hidup. Adapun pengertian bimbingan pernikahan Islami adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya supaya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuknya. Sehingga dengan demikian bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga, dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga untuk kemudian dicarikan solusinya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan menurut fikih, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Yang kedua, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, membantu individu memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait materi konseling perkawinan dan keluarga dari saya. Sekian, terima kasih.